saya Syifa Sabila dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Sains dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem perkemihan pada endokrin. Adapun anatomi fisiologi sistem perkemihan. Organ sistem perkemihan ada 4, yaitu ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih atau vesika urinaria, yang keempat uretra. Yang pertama, anatomi ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang dan berwarna merah. Ginjal terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal terlindungi dengan baik dari trauma langsung karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang kosta dan otot-otot. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas, yang pertama lapisan luar atau lapisan korteks yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Yang kedua, lapisan dalam atau medula. Medula adalah jaringan ginjal yang halus. Yang ketiga, lapisan pelvis. Pelvis ginjal adalah ruangan berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Selanjutnya, unit fungsional ginjal. Unit fungsional ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta dalam setiap ginjal. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut terutama elektrolit dalam tubuh dengan menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Sebuah nefron terdiri atas komponen penyaring yang disebut korpuskula. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvolusi proksimal. Aliran darah ginjal yang pertama, aorta abdominalis bercabang menjadi arteri renalis. Yang kedua, vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Selanjutnya yang kedua, ureter. Ureter merupakan saluran sepanjang 25-30 cm yang membawa hasil penyaringan ginjal, yaitu filtrasi, reabsorpsi, sekresi dari pelvis renalis menuju vesika urinaria. Terdapat sepasang ureter yang terletak retroperitoneal, masing-masing satu untuk setiap ginjal. Ureter berdiameter 4-6 mm dan mampu menampung urin sebanyak 2-3 ml. Lapisan dinding ureter terdiri atas, yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah, yang ketiga lapisan terdalam epitelium mukosa yang mensekresi selaput mukus pelindung, yang keempat lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Yang ketiga, kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih adalah satu kantung berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang sifisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuknya seperti buah pir atau kendi. Bagian terbawah disebut basis, bagian atas atau fundus naik jika kandung kemih mengembang karena urin.
daerah segitiga antara dua lubang ureter dan lubang satu lubang ureter disebut trigonum vesica urinaria. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus distrusor. Fungsi kandung kemih sebagai tempat penyimpangan urin sebelum meninggalkan tubuh. Yang kedua, kandung kemih berfungsi mendorong urin keluar tubuh dengan dibantu uretra. 4. Uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang. Panjangnya pada wanita sekitar 1,5 inci dan pada laki-laki sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah leher, kandung kemih mengelilingi uretra di sebelah posterior dan lateral. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang sistem perkemihan pada endokrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.